Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Qadar dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan yaitu saluran pencernaan yang mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan bagian tersebut menuju pembuluh darah. Yaitu ada 6 organ utama dalam sistem pencernaan. 1 ada mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 manus. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah pintu masuk keluarnya makanan. Mulut terdiri dari 1 langit-langit, 2 gigi, 3 gusi, 4 tulang langit-langit, 5 pembuluh darah dan saraf, 6 amandel, 7 lidah, 8 anak lidah. Fungsi-fungsi dari mulut: 1 menghancurkan makanan, 2 mencerna makanan, 3 mengecap rasa makanan, 4 membantu menelan makanan. Pencernaan makanan dari mulut yaitu makanan yang masuk ke dalam mulut akan dihancurkan menggunakan gigi terdiri 4. 1 gigi seri, memotong dan menggigit makanan. 2 gigi taring, mengoyak makanan. 3 gigi geraham depan dan belakang adalah untuk mengunyah. Gigi dalam melumatkan makanan akan dibantu oleh saliva atau kelenjar lidah. Selain itu akan dibantu oleh lidah dalam mengaduk-aduk makanan di dalam rongga mulut, yang akhirnya lidah akan mendorong makanan yang telah lumat masuk ke dalam. Dan kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut juga esofagus. Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Ada 3 bagian kerongkongan. 1 bagian superior yaitu sebagian besar terdiri dari otot rangka. 2 bagian tengah yaitu terdiri dari campuran otot rangka atau otot lurik dan otot polos. 3 bagian inferior yang terdiri otot polos. Kerongkongan yang berkontraksi secara bergelombang disebut peristaltik sehingga makanan terdorong ke lambung. Dan ketiga ada lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi, yaitu 1 pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. 2 pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim upase, dan asam lambung atau HCI. Lambung terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada kardiak, kedua ada fundus, ketiga filorous. Lambung di dalamnya gerakan mengaduk-aduk makanan. Dinding lambung menggunakan kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang bersifat asam. Getah lambung tersebut berfungsi sebagai pembunuhan bakteri pada makanan. Setelah itu makanan akan dibawa menuju usus halus. Dan di sini ada usus halus. Usus halus adalah tempat sari-sari makanan terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim erepsin, enzim tripsin, enzim disakarose, enzim erepsin, dan enzim lipase. Usus halus juga terdapat duodendum atau usus 12 jari dan ileum. Bagian-bagian duodendum usus 12 jari, jejunum usus kosong, ileum usus penyerapan. Rangkaian organ: rongga mulut, kelenjar ludah, 3 kerongkongan, hati empedu, kantong empedu, 5 lambung, 6 pankreas, 7 usus besar, 8 usus halus, 9 anus.
Usus halus, makanan akan masuk ke dalam 12 jari, duodenum. Selanjutnya menuju usus kosong atau jejunum. Hati menghasilkan empedu, ditampung kantong empedu, dialirkan ke usus 12 jari. Getah empedu mengandung bilirubinya yang dapat memberikan warna kecoklatan pada feses. Pankreas mengandung getah pankreas yang menghasilkan enzim dan hormon-hormon. Di dalam usus kosong jejunum terdapat penghancuran makanan yang dibantu oleh enzim-enzim, yaitu 1. Enzim meltase, enzim sukrose, enzim laktose, enzim tripsin, dan enzim enterokinase. Selanjutnya makanan ke dalam usus penyerapan atau ileum. Dan di sini ada usus besar. Usus besar ini ada usus besar untuk memilah kembali hasil pencernaan. Bagian-bagian usus besar yaitu ada usus buntu, 2. Kolon ascendens atau kolon naik, 3. Kolon transversum atau kolon datar, 4. Rektum atau tempat penyimpan feses sebelum keluar. Dan terakhir ada anus. Anus adalah otak sphincter atau membuka dan menutup anus. Fungsi utama sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi buang air besar. Dan sekian, terima kasih.